الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pagi ini pelajaran dari kitab Fiqh Ta'amul Bain Az-Zawjain yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala, yang insyaallah untuk bahasan pada pagi ini akan kita lanjutkan dengan bahasan yang kedua dari kitab ini yang berjudul Ta'limur Rajul Ahlahu, dan juga insyaallah beberapa bahasan yang sudahnya. Ta'limur Rajul Ahlahu, hendaknya seorang suami mengajar istrinya, memberikan pengajaran ta'lim kepada istrinya. Yang baik an yakuma ar-rajul bi ta'limi ahli ma yanfa'uhu fi umuri diniha wa dunyaha. Dan selayaknya bagi seorang laki-laki, seorang suami, agar mengajarkan kepada istrinya dan keluarganya yang memberikan manfaat pada mereka di dalam perkara-perkara agama mereka dan juga dunia mereka, dan khususnya pada istrinya memberikan perkara bermanfaat bagi agamanya dan juga pada dunianya. Dan ini adalah penting sekali di dalam kehidupan rumah tangga, pada khususnya juga kehidupan seorang muslim pada umumnya, karena ta'lim wa ta'allum adalah merupakan ruh dari kehidupan manusia. Ilmu adalah merupakan ruh dari kehidupan manusia, yang ilmu dalam salah dengan ta'allum, dengan belajar. Sebagaimana juga Rasulullah SAW telah mewajibkan kepada setiap muslim agar talab ilmi. Sabda Rasulullah SAW hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, talab ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Dan ini tidak ada batasan di dalam usia, dan juga tidak membatasi, nah itu laki-laki atau perempuan, semuanya wajib menuntut ilmu. Dan juga dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala firman di dalam kitabnya dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang pada neraka tersebut ada para penjaga, yaitu para malaikat yang penggis demikian, yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang para malaikat ini tidak pernah bermaksiat pada Allah dalam perkara-perkara yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan
oleh Allah pada mereka. Ini peringatan kepada setiap orang yang beriman agar menjaga dirinya, kemudian keluarganya dari api neraka. Dan menjaga diri ini adalah dengan berusaha menjalankan ketaatan dan juga menjauhi kemaksiatan. Inilah menjaga diri dari api neraka. Karena neraka adalah tempat orang-orang bermaksiat, tempat orang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga api neraka adalah dengan memerintah ketaatan kepada keluarga, kemudian juga melarang mereka dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekaligus perintah menjaga diri keluarga dari api neraka adalah sekaligus perintah untuk mengajarkan pada mereka tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan tahu tentang ketaatan atau kemaksiatan kecuali ketika mereka mengetahui tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Dan ini mengandung perintah untuk taklim pada mereka. Mengarahkan mereka mana yang benar, mana yang keliru. Menjelaskan pada mereka tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hal ini telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Malik bin Huwairits, kepada seorang sahabat itu Malik bin Huwairits, dan beberapa orang yang bersama dia ketika sekelompok mereka dari kabilah mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Rombongan dari kabilah dari Malik bin Huwairits ini datang kepada Rasulullah SAW untuk belajar agama kepada Rasulullah SAW. Setelah lama mereka tinggal di Madinah belajar kepada Rasulullah SAW, maka Nabi berkata kepada mereka, "Irji'u ila ahlikum, faqimu fihim, wa'allimuhum, wamuruhum." Kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Tinggallah kalian di antara mereka, ajarkanlah mereka, ajarilah mereka, dan perintahlah mereka pada kebaikan. Ini adalah lafaz ma'allimuhum. Itu Rasulullah SAW merintahkan kepada para sahabat ini ketika sudah pulang dari tempat Rasulullah SAW, dari thalabul ilmi pada Rasulullah SAW, dia mengajarkan kepada keluarga-keluarga mereka. Ini jelas sekali menunjukkan tentang perintah untuk mengajarkan kepada keluarga. Dan juga dalam ini adalah seorang istri di dalam perkara agamanya dan juga perkara-perkara yang penting di dalam kehidupan dunianya. Dan merupakan juga kewajiban seorang suami yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Yang pemimpin ini dia berkewajiban untuk memimpin, mengatur rumah tangganya, dan juga wajib mengarahkan keluarganya kepada yang perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga keluarganya dari api neraka. Dan di antara adalah dengan cara mengajarkan kepada mereka tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara penting sekali, yaitu menghidupkan keluarga dengan ilmu. Karena ilmu adalah merupakan kehidupan pada roh manusia. Sebagaimana makanan minuman adalah kehidupan jasad manusia. Karena itulah maka Allah menyebut di dalam kitabnya Al-Quran sebagai ruh. Ruhan min amrina. Kejak sebagai roh hidup dari perintah kami. Karena roh, Al-Quran adalah merupakan roh menghidup dalam hati-hati manusia. Bagaimana juga jasad membutuhkan makanan, maka roh membutuhkan ilmu. Dan juga di dalam hadis yang sahih, Rasulullah menggambarkan ilmu sebagai hujan yang
turun dari langit ke bumi. Yang hujan merupakan penghidup bagi bumi yang sudah mati, penghidup dari tanaman dan sebagainya, dan juga yang ada di atas bumi semuanya. Dan juga ilmu adalah juga merupakan penghidup bagi roh-roh, dan juga penghidup dari hati-hati manusia. Yang jelas ini adalah perkara yang sangat penting sekali menghidupkan taklim di dalam keluarga. Dan untuk sarana-sarana dalam taklim, alhamdulillah, sekarang sudah banyak sekali, bisa dengan cara langsung atau melalui sarana-sarana yang ada yang sudah Allah mudahkan pada saat-saat ini, melalui sarana yang bisa dibaca seperti buku ataupun kitab ataupun majalah dan sebagainya. Kemudian juga dari media-media audio seperti kaset ataupun CD dan sebagainya. Dan juga jangan perkara yang penting sekali, meskipun sudah ada berbagai sarana ini, maka tetap jangan sampai meninggalkan majelis taklim yang merupakan majelis yang terbaik, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang para malaikat mengelilinginya, turun keterangan pada mereka. Ya, meskipun sudah banyak sarana yang ada, tapi tetap dalam Muslim tidak boleh meninggalkan majelis ilmu. Karena inilah yang merupakan sunnah daripada sahabat, yang mereka selalu bermajikan Rasulullah SAW dan sunnah para salaf. Dan di majelis inilah karena kehidupan di dalam hati manusia. Karena juga di antara gejala yang banyak terjadi ketika sudah banyak sarana-sarana baik visual maupun bahkan juga yang kaset-kaset yang sudah menyebar sebagainya dari jalan radio dan sebagainya, maka jelas ini perkara yang sangat menggembirakan. Tapi tetap tidak boleh seorang muslim untuk meninggalkan majelis ilmu, berusaha sekuat tenaga untuk melakukan majelis ilmu semampunya. Nah, di sini masalah pentingnya masalah taklim di dalam keluarga. Ini kemudian di dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian bahasan yang berikutnya di dalam kitab ini, yang di depan kita yaitu kitab Fiqh Ta'amul Baina Az-Zawjain, tentang qiyamatur rajul ala umumil bait, kepemimpinan seorang laki-laki, seorang suami kepada rumah tangga secara umum. Jadi di sini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang laki-laki atau kepemimpinan seorang laki-laki ini tidak terbatas kepada istrinya saja, tapi juga rumah tangganya secara umum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum." Nah, wahai orang yang beriman, jagalah diri dari kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang di sini bukan bahwa kepemimpinan seorang laki-laki ini meliputi dirinya dan seluruh keluarganya. Maka di sini berkata al-muallif Syekh Nasrul Al-Adawi, "Walaysat qiyamatur rajul fil bait 'ala al-mar'ah has." Bukanlah kepemimpinan seorang laki-laki di dalam rumah tangga hanya pada seorang istri saja. Bal huwa mas'ulun aidan 'an auladihi wa banatihi. Bahkan dia juga bertanggung jawab terhadap anak-anak laki-lakinya dan juga anak-anak perempuannya. Kemudian beliau membawakan ayat yang tadi kita baca, di surat Al-Baqarah 6, dan juga hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh penulis, yaitu waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi." Masing-masing kalian adalah pemimpin atau penggembala,
dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Fal-amirul ladzi 'alan nas ra'in 'alaihim huwa mas'ulun anhum. Maka seorang amir, seorang pimpinan, penguasa yang memimpin manusia, maka dia adalah pemimpin bagi mereka, gembala atas mereka. Huwa mas'ulun anhum. Dia nanti ditanya, diminta bertanggung tentang kepemimpinannya terhadap anak buahnya, terhadap bawahannya, terhadap rakyat yang akan dipimpinnya. Wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun anhum. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin kepada para penghuni rumahnya. Dan dia akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka, tentang para penghuni rumahnya. Wal mar'atu ra'iyatan 'ala baiti ba'liha. Dan seorang wanita adalah merupakan pemimpin pada rumah tangga suaminya. Walati dengan pemimpin bagi anak dari suaminya. Wa hiya mas'ulatun anhum. Dan dia juga akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi. Seorang budak adalah pemimpin kepada harta majikannya. Huwa mas'ulun anhu. Dan dia diminta pertanggungjawaban tentang hal itu. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Tahuilah bahwa masing-masing kalian, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ya, di sini hadis yang agung yang menunjukkan tentang kewajiban setiap muslim. Dan khususnya adalah seorang kepala keluarga yang dia adalah pemimpin bagi keluarganya. Yang apapun yang terjadi dalam rumah tangga, pertama kali bertanggung jawab adalah pimpinan. Yang pertama kali bertanggung jawab adalah kepala keluarga. Makanya jelas agar dia bisa bertanggung jawab dengan itu semua dengan baik, wajib yang terbagus di dalam kepemimpinannya. Dan menyadari bahwa itu semua adalah merupakan tanggung jawabnya. Karena dalam Islam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin rumah tangga adalah seorang laki-laki, seorang suami, bukan yang lainnya. Ketika dia di tugas ini, jelas akan diminta pertanggungjawaban tentang tugasnya. Sebagaimana setiap orang yang diberi amanah akan dimintai pertanggungjawaban tentang amanahnya. Ketika dia tugas Allah sebagai pimpinan dalam rumah tangga, akan ditanya oleh Allah bagaimana dia memimpin rumah tangganya. Maka bisa dikatakan bahwa seorang suami dan sekaligus dia seorang bapak bagi anak-anaknya adalah pemimpin dari rumah tangganya. Jelas sentral dari keluarga. Yang apabila saya dalam keluarga yang pertama kali ditanya adalah dia. Ini wajib disadari oleh setiap muslim. Setiap kepala keluarga bahwa dia adalah seorang penanggung jawab yang akan diminta pertanggungjawaban. Maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tugasnya, pada tanggung jawabnya, akan ditanya oleh Allah kelak di akhirat tentang kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia sudah menerima tugas ini menjadi kepala rumah tangga, di seorang suami atau seorang bapak, maka jelas seitulah dia sudah mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban tentang pelaksanaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Yusikumullahu fi auladikum." Kalau berbicara tentang anak-anak kalian. Gitu.
ayat yang tadi kita baca, qu anfusakum ahlikum nar. Jikalah diri kalian dan jikalah kalian dari api neraka. Jadi kita cukupkan insyaallah untuk taklim pada pagi ini. Nah, dan bahasan yang berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, baiklah pendengar bahagia, mungkin tadi dua paparan dari Al-Ustaz Arifatul Ulum Hafizahullah Ta'ala seputar kewajiban seorang suami untuk mendidikan ilmu kepada keluarganya dan juga menjaga mereka dari perkara-perkara maksiat yang menjauhkan dari api neraka. Kemudian kita akan bacakan pertanyaan ini, Ustaz, dari salah seorang ibu yang menanyakan, Ustaz, saya seorang istri yang insya Allah belajar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi suami bertolak belakang. Kalau dinasihati, maka dia akan marah dan mendiamkan saya. Maka bagaimana sikap saya yang benar terhadap perkara ini, Ustaz? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam kitabnya, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Kalian saling membantu karena kalau menolong dalam kebajikan dan takwa. Dan ini adalah merupakan perkara yang penting sekali juga dalam rumah tangga, bahwa wajib antara suami dan istri ini bekerjasama dalam kebajikan dan takwa. Dan tugas seorang suami adalah mengarahkan istrinya pada kebaikan. Dan juga istri juga dia juga berkewajiban untuk mengingatkan seorang suami ketika terjadi kesalahan. Meskipun jelas di dalam segala perkara wajib diri dengan arif, dengan kelembutan, ingatkan dengan cara yang baik kepada suami. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebankan pada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Berarti pada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, dan juga Allah firman, "La yukallifu nafsan illa wus'aha." Allah kita membebani diri sesuai dengan kemampuannya. Jelas yang menghadapi sikap suami seperti itu, maka seorang istri berusaha untuk sama bersabar, karena itu merupakan hal yang ujian Allah pada dia. Kemudian yang kedua, berusaha menyadarkan suami dengan cara yang baik. Walaupun mungkin dia masih belum mendapatkan hasil, maka bersabar. Karena untuk dakwah atau untuk mengajak manusia kepada kebaikan ini butuh waktu. Jadi tidak bisa kita segera ingin kelas, jadi langsung ingat atau kemudian berita langsung mengikuti, tidak. Ini butuh usaha. Dan insya Allah kalau benar-benar berusaha, Allah akan menulis dan juga membalas dari kebaikan kita, dan tidak akan ada hilang dari amalan kita semuanya. Di dalam hal ini kita berusaha seorang istri untuk sekuat tenaga mengingatkan suami, dan dalam hal ini tetap dia memiliki kewajiban untuk khidmat berbuat pada suaminya sesuai dengan kemampuan, dan juga tetap mengingatkan pada kebaikan. Nah, kita bacakan SMS yang selanjutnya, Ustaz, dari pendengar kita Tayyib yang ada di Jaten, yang menanyakan bagaimana niat yang baik supaya mencari rezeki menjadi amal soleh dan berpahala, Ustaz. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan bagian dari pahala itu sesuai dengan niatnya. Dan mencari nafkah adalah merupakan ibadah yang mulia, karena mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami kepada istri dengan nas dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran sebagaimana Allah firman ketika menyebut bagi wamat rajul bima anfaqu min amwalihim, laki-laki dijadikan sebagai pemimpin bima anfaqu min amwalihim, dengan sebab yang antara adalah karena yang mereka infakkan dari harta mereka pada keluarga mereka. Ini nas menunjukkan bahwasanya ya, nafkah seorang laki-laki pada istri adalah merupakan kewajiban.
dan kewajiban adalah bukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang diniatkan ikhlas untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan menerima sebuah ibadah sampai benar-benar ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berusaha juga sampai dia ikhlas dari pahala karena Allah di dalam bekerja tersebut, kemudian juga berusaha untuk bekerja dengan yang syar'i, cara yang syar'i, yang tidak memiliki agama, yang kerjaannya halal, dengan cara yang benar. Dan ini membutuhkan ilmu juga tentang bagaimana muamalah yang syar'i, entah sebagai dagang ataupun sebagai petani dan sebagainya, harus tahu bagaimana dia kerja dengan benar. Ini telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Jadi supaya mendapat berkah di dalam kerja dan sebagainya, berusaha untuk ikhlas pertama, kemudian juga berusaha untuk mencari cara-cara yang syar'i yang halal di dalam kerja. Itulah bakal berkah. Bukan cara-cara yang menjadi syar'i yang mengandung perkara diharamkan, riba, gharar dan sebagainya. Ini jelas tidak akan berkah. Dan berkah dari harta nilai yang harus dicari, bukan hanya sekedar banyaknya. Dengan berkah maka sedikit akan ada kebaikan. Kalau tidak berkah, walaupun banyak, tidak akan dapat kebaikan. Nah, bagaimana cara menyampaikan kalimat tauhid kepada orang awam yang tidak tahu tentang agama dan tetap menjaga perasaan mereka? Bagaimana tahapannya dan bagaimana akhlak mulia terhadap mereka, Ustaz? Nah, ini pertanyaan sangat bagus sekali tentang menyampaikan tauhid pada masyarakat awam. Dan inilah yang memang dilakukan dulu oleh para rasul dan kepada nabi semuanya. Karena mereka semua dalam mendakwahkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, "Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa ijtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus di dalam setiap umat seorang rasul yang mereka mendakwahkan tauhid. Mengajak kaumnya, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Dan di dalam hal ini kita melihat bagaimana sirah Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwahnya, yang beliau tidak pernah putus asa di dalam menyampaikan dakwah tauhid ini kepada manusia, dan juga dengan cara yang baik, sebagaimana yang beliau contohkan dan kita bisa membaca di dalam perjalanan dakwahnya. Dan di dalam segala perkara, kebetulan masalah dakwah, al-aslu fi arif, asalnya adalah arif. Itu Rasulullah SAW bersabda, maka nabi fi sya'ni la zana, dan ta'amil sya'ni la syana. Tidaklah arif, kelembutan ini adalah sesuatu yang akan memperbagusinya. Tidaklah akan dicabut dari sesuatu yang akan menjelekannya. Di dalam dakwah pada tauhid ini, agar tidak melukai perasaan mereka, jelas pertama sampaikan dengan cara yang lembut. Kemudian juga kita mengajak pertama mereka kepada hal-hal yang mendorong mereka dengan targhib bertarhib, dengan hasungan, diberi kabar gembira, kemudian juga dengan diberi peringatan. Sebagaimana kalau kita ingin melihat cara praktek dalam hal ini, melihat dalam kitab Tauhid yang tulis oleh Syekh Hamad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Bagaimana beliau mendakwahkan atau mengajarkan tauhid ini secara bertahap. Tidak langsung menggertak mereka, menyalahkan mereka dan mensyirikkan mereka, tidak. Ketika mulai bab dan kita bertauhid dimulai dengan fardhu tauhid, utama dari tauhid. Bukan bahwa di sana barang siapa yang benar-benar merealisasikan tauhid kehidupannya akan masuk surga dan menghisapkan adab. Inilah yang pertama. Diajak mereka dengan diberi kabar gembira tentang keutamaan dari tauhid,
Kalau siapa tahu akan masuk surga, akan ceritakan kekalahan gerakan dan sebagainya. Jadi kalau untuk prakteknya langsung bisa melihat di dalam urutan-urutan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Kitab sangat bagus sekali dalam dakwah secara bertahap. Tidak langsung sampaikan hal-hal yang mungkin bisa bermereka atau tidak. Diberi kata gembira mereka, kepada mereka, kemudian diasung tentang keutamaan tauhid, bahaya kesyirikan, dan sebagainya, baru kemudian disampaikan masa-masa yang lain yang lebih rinci. Nah, Allah alam bisawab. Dari pendengar kita yang menanyakan, kita di Sragen, saya seorang suami pengangguran dan istri punya penghasilan, namun kami saling membantu dalam keseharian. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Nah, bagaimana tadi telah kita sebutkan dan juga di dalam pertemuan yang lalu, bahwa seorang suami adalah pemimpin dari keluarga. Kenapa dijadikan pimpinan oleh Allah? Ada dua sebab. Pertama adalah dengan fisik yang Allah berikan oleh dia, bermafadhalu ba'du ala ba'din. Dengan Allah berikan seorang suami di atas wanita, lebih kuat dia di atas dibanding seorang wanita. Kemudian juga lebih jernih akalnya, lebih bisa memandang ke depan, lebih jauh pandangannya. Kemudian yang kedua adalah bima'an fakum dan wahyi. Dengan sebab dia memberikan infak kepada istrinya. Maka ketika suami, seorang sudah daulat menjadi seorang suami, maka dia berusaha untuk kerja untuk memberi nafkah pada istrinya. Jadi makanya kalau dia tidak sudah berusaha kemudian masih belum mendapatkan kerjaan, ya, namanya juga ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas dia wajib berusaha. Jadi kalau dia sudah berusaha kemudian belum dapat hasil, insyaallah Allah akan memudahkan jalan. Amyatakillah yaj'alu makhraja. Dari suku min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala berhasil berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar solusi bagi dirinya. Dan Allah akan beri rezeki padanya dari arah yang dia tidak kehendak, yang dia tidak sangka. Jadi jelas tentang bertakwa pada Allah. Ini yang pertama. Yang kata ini mungkin dilupakan. Banyak orang berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh dengan segala cara, tapi lupa. Kata yang pertama ini bertakwa pada Allah. Dia berusaha tapi dengan hal-hal yang menyelisih takwaan. Dan perjalanannya tidak syar'i dan sebagainya. Insyaallah Allah. Kalau sedang berusaha, maka Allah akan memberikan jalan. Jadi berusaha untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dalam rumah tangga, dengan dia menunaikan dari perintah Allah dalam masa itu memberikan nafkah pada keluarga. Itu kan sekuat tenaga. Kalau ada yang seperti itu, berusaha untuk mencari jalan keluar. Yang pertama adalah punya dalam takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz, ini di sebuah keluarga itu mereka berpedoman bahwa Islam itu mudah. Dengan pendapat itu, kemudian dia memilih pelaksanaan ibadah kesehariannya itu menyimpang dari sunnah, tentang berpikir misalnya, tentang sholat misalnya, dan sebagainya. Bagaimana solusinya? Rasulullah SAW bersabda, "Dini yusran," agama mudah. Dan memang agama Islam adalah agama mudah. Dengan itu Rasulullah SAW itu bilhani tidak disamhah, atau bebas dengan agama yang lurus, yang mudah. Dan agama yang mudah adalah agama yang dibawa Rasulullah SAW. Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan disampaikan pada para sahabatnya, hingga kemudian sampai pada kita pada hari ini. Jadi bukan agama-agama yang merupakan rekayasa dari manusia, bukan cara-cara yang bisa diubah oleh manusia. Jadi agama yang mudah adalah agama yang dibawa Rasulullah SAW. Adapun mencari-cari atau berusaha untuk mencari-cari mudahan atau dengan cara mengubah agama atau mencari pendapat-pendapat yang lemah, yang marjuh, yang syad, apalagi yang ganjil dan sebagainya, ini jelas bukan agama. Jadi di hal ini para ulama melarang tatabbu' rukhas al-fuqaha,
mencari-cari keringanan dari ahli fikih atau dari para ulama. Karena kalau kita dalam segala perkara mencari-cari keringanan, bukan masalah benarnya atau yang roji ataupun yang benar, yang penting yang mudah, yang enak, akan terkumpul sebuah masalah-masalah agama yang kalau dikumpulkan kalah dari agama. Jadi makanya memang dalam segala perkara ketika Rasulullah disuruh milih dua pilihan, pasti milih yang lebih mudah. Tapi yang mudah ini Islamnya syar'i, bukan yang miliki syar'i. Dan jika Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian pada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dari situ kemampuan berusaha, bukan dengan mencari-cari kemudahan atau bahkan hilang dari agama dengan alasan agama sama dengan yang mudah. Nah, pendengar kita menanyakan bagaimana menyikapi istri yang lebih mengedepankan marah lebih dahulu ketika menghadapi masalah. Nah, kewajiban seorang suami adalah mengarahkan istrinya pada kebaikan. Dan memang sebagaimana telah kita sebutkan dan juga dalam ayat yang telah kita baca, bahwa laki-laki ini diberikan Allah dalam khalqah, yaitu fisiknya, atas seorang wanita. Karena seorang wanita lebih mengedepankan perasaan daripada pikiran. Dan kalau memang wanita seperti itu lebih menawarkan marahnya daripada akalnya atau pikirannya, memang itulah umumnya wanita seperti itu. Makanya juga jelas seorang suami, seorang laki-laki ini wajib mengarahkan sahabat di dalam hal itu, kemudian mengarahkan pada kebaikan. Sebagaimana kita melihat di dalam kehidupan dari para istri Rasulullah SAW, dia juga tidak luput dari hal seperti itu. Menghadapi kemarahan dari istrinya, juga istrinya marah dan sebagainya, kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi mereka. Sikap yang baik, kemudian diarahkan pada kebaikan. Nah, ini ada satu pertanyaan Ustaz dari pendengar kita yang menanyakan tentang bagaimana mengajarkan anak-anak untuk taat, karena anak-anak sekarang mungkin lebih banyak mengacu kepada televisi, Ustaz. Mari kita baca tentang bahasan bahwa rajul, seorang laki-laki, adalah merupakan pemimpin. Kemudian dia juga berkewajiban untuk mengarahkan keluarganya pada kebaikan. Kalau bukan taklim pada mereka, mengajarkan kebaikan pada mereka, menyuguhkan hal yang baik pada mereka. Dan merupakan hal yang tidak tersembunyi bagi kita semua tentang maraknya berbagai macam media pada hari ini, baik media audio atau visual, radio maupun televisi dan sebagainya. Dia mau tidak mau memang tidak bisa kita terpisah atau meninggalkan itu semua secara total. Dan tetap wajib bagi kita semua untuk berusaha mengajarkan kebaikan pada keluarga, kemudian meninggalkan mereka dari hal yang jelek. Dan ini termasuk juga bagian dari penjagaan mereka dari api neraka. Sebelum mereka Allah Subhanahu wa taala, ku anfusikum wa ahlikum nar. Kita diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan media yang sekarang yang sangat marak dan juga sangat berpengaruh pada kehidupan manusia adalah televisi. Yang semua orang tahu tentang bagaimana acara-acara yang ada dalam setiap stasiun televisi. Kita katakan mungkin 90% adalah kejelekan. Atau mungkin 99%. Sehingga saya tidak menganjurkan pada pihak muslim, keluarga untuk memilikinya. Kalau mungkin dengan alasan bisa mencari berita, banyak media yang lain untuk bisa mencari berita tanpa melalui televisi. Karena televisi sulit sekali
untuk ditata dan diatur. Apalagi belum ada sekarang kita melihat televisi yang bagus, atau stasiun yang bagus yang semacam berbuat kebaikan. Dan ini kecuali pada anak-anak. Karena anak yang terbiasa dengan melihat televisi pasti akan terpengaruh dalam kejiwaannya. Tayangan-tayangan yang ditayangkan televisi banyak kan tidak mendidik sama sekali. Masuk pada anak-anak. Sampai namanya film, kartun, dan sebagainya juga banyak kan tidak mengandung kebaikan. Makanya yang pertama bagi keluarga adalah berusaha menjadikan keluarga yang islami. Keluarga yang merupakan pembinaan dalam kepada para penghuninya. Menjauhkan dari perkara-perkara yang tidak mendidik dan masukkan hal yang mendidik. Keluarkan hal-hal yang justru merusak dan masukkan perkara-perkara yang membangun. Dan sekarang banyak media-media yang lain selain televisi yang bisa sebagai penggantinya, yang dari komputer, dari program-program yang sudah ada, yang seolah tidak kalah yang ada dalam televisi, yang seolah kalau bisa diatur. Karena kalau televisi sulit memang untuk mengaturnya, adapun kalau di komputer yang program-programnya itu bisa dipantau. Nah, berarti insya Allah ini sebenarnya biarkan pada yang baik, jauhkan dari perkara-perkara media yang merusak, seperti televisi dan sebagainya. Karena memang mereka lebih banyak di hadapan media-media tersebut daripada yang lainnya. Jadi kalau mereka terpengaruh, kita sangat maklumi. Makanya dari awal untuk setiap keluarga menyadarkan rumahnya dari hal-hal yang merusak dan juga menyisai dengan hal yang membangun. Nah, kita yang menanyakan bagaimana kalau seorang istri melayani suaminya dengan terpaksa, sedangkan suami merasa tidak bebas dengan keterpaksaannya. Bagaimana menasihatinya, Ustaz? Nah, untuk masalah ini, jelas setiap Muslim berusaha melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya melaksanakan kewajiban yang terpaksa, ini berusaha untuk dilatih supaya melaksanakan kewajiban tersebut dengan meyakini itu kewajiban dari Allah, sehingga tidak ada merasakan itu sebagai unsur paksaan pada dirinya. Bahkan dia berharap dengan melaksanakan kewajiban tersebut adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan melakukan kebaikan dengan hal itu. Sampai dia juga mendapat ketenangan dalam menjalankan kewajiban bukan karena terpaksa. Kemudian juga akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak melaksanakan, jadi dosa. Ini pertama harus sadari. Kemudian kalau kewajiban tersebut dirasakan bukan sebagai beban, bukan sebagai ibadah pada Allah, maka jelas hari membutuhkan pelatihan untuk bisa menjalankan kewajiban dengan sukarela dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dengan terpaksa. Jadi jelas kalau menghadapi transformasi hadis seperti itu, sampaikan pada mereka ayat Allah tentang wajibnya sang istri pada suaminya, dari jelahin dan darajah, sekali lagi memiliki derajat atas mereka. Kemudian juga dari Rasulullah SAW ini yang pertama. Kemudian juga dengan penjelasan para ulama tentang agungnya, besarnya dari hak seorang laki-laki atas seorang wanita. Ini sampaikan kepada mereka dengan baik. Insya Allah kalau sudah berusaha, insya Allah akan memberikan jalan. Nah, insya Allah untuk bagian hari ini yang telah kita baca dan kita simpulkan. Yang pertama tentang wajibnya menghidupkan ilmu dan taklim di dalam rumah tangga. Ini penting sekali. Karena di antara fondasi yang ada di dalam rumah tangga adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketaatan ini akan didapatkan juga dengan taklim, dengan berilmu.
dengan mengetahui perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, mengetahui larangan Allah dan juga larangan Rasulullah SAW. Dari sinilah maka juga seorang kepala rumah tangga kewajiban terhadap taklim keluarganya. Bagaimana caranya agar dia bisa mengajar mereka, bagaimana caranya keluarganya bisa mendapat ilmu. Entah langsung dia dengan jalan langsung ke majelis taklim, dan lebih baik jelas. Kalau dia bisa menyempatkan diri untuk hal yang lain, kenapa bisa menyempatkan diri untuk taklim, untuk mengajar kepada keluarganya? Dan kalau bisa dia mengajar langsung dari keluarganya dengan ilmu yang dia miliki. Kalau dia juga mungkin memiliki kesulitan hal itu, bisa dengan dari media-media yang ada dalam taklim. Kemudian juga berikutnya dari kita bahas tentang bahwa kepemimpinan seorang suami bukannya pada istrinya, tapi juga pada seluruh penghuni rumahnya, termasuk anak-anaknya. Ini penting sekali, bahwa anak-anaknya juga tugas utama adalah seorang suami. Meskipun juga dia tugas seorang ibu. Tapi yang pertama kali diucapkan oleh Allah adalah suami. Dia juga mengarahkan dan bekerjasama antara suami dan istri dalam mengarahkan anak-anak kepada kebaikan. Nah, ini yang bisa kita simpulkan dari pelajaran pada hari ini. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan penjelasannya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan sifat ta'amul baina zawjaini tentang pergaulan suami istri pada hari Selasa yang akan datang. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.